Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini sebelum kita memulai, saya mau pantun dulu ya. Bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Mentari terbit belumlah tinggi. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pagi ini untuk sosialisasi PPDB. Ya, sholawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuk 15 pagi, yaitu Ibu Hoirunisa SPD. Yang saya hormati Bapak Syawaludin beserta guru-guru yang ada di ruangan ini. Tidak lupa juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada sosialisasi PPDB hari ini. Tidak berlama-lama, hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi PPDB yang akan dipaparkan langsung oleh kepala sekolah kita sendiri, yaitu Ibu Umi Hoirunisa. Kepada Ibu Umi, kami persilakan. Ya maaf, ada yang terlewat ya. Doa dulu ya Bapak Ibu ya. Mari kita angkat tangan sejenak, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Hoirunisa. Kepada Ibu Umi kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Rofa selaku moderator. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus banget Bapak Ibu. Belum kompak. Selamat pagi. Ayo semangat. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hazan inna rabbana laghafurun syakur wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN Kapuk 15 pagi, dan yang insya Allah saya banggakan Bapak Ibu wali murid kelas 6 ya, yang sebentar lagi insya Allah akan menjadi alumni. Mau jadi alumni apa? Tetap 15 Bapak Ibu? Alumni. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah SWT karena di pagi hari ini kita bisa menghadiri kegiatan PPDB yang sifatnya dadakan Bapak Ibu. Tahu bulan saya dapat kabarnya itu jam setengah 11, jam 10 lah. Jadi kabarnya itu akhirnya saya gedebuk, ayo bikin surat undangan. Sedianya tadinya saya mau undang hari Sabtu, tetapi karena malam itu saya dapat kabar harus segera sosialisasi di hari ini, maka mau nggak mau hari ini terakhir kita sosialisasi semua sekolah SD negeri nih Bapak Ibu ya. Jadi bila ada informasi dari sekolah tolong ditindaklanjuti karena semua sifatnya urgent ya, Bapak udah paham ya. Hanya melalui WA Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau saya nggak buka WA gitu ya. Saya malam pun saya ngeceknya ada info apa, karena sekarang tuh gara-gara tukang tahu bulat kali ya. Jadi semua serba dadakan ya. Nah Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir menghadiri sosialisasi ini ya. Insya Allah bila nanti ada pertanyaan setelah paparan saya nanti akan kami jawab, karena kebetulan kenapa saya minta hari Sabtu, kemarin baru ngomong sama wali kelas 6 kita Sabtu ya paparannya, sebab hari ini operator itu baru rapat di dinas. Maksudnya saya sekalian kalau ada informasi dari operator untuk lebih jelasnya, lebih detailnya gitu di hari Sabtu gitu. Cuman karena
instruksinya. Kita kan hanya sebagai pelaksana Bapak Ibu ya. Instruksinya hari ini terakhir. Ya, hari terakhir untuk melakukan sosialisasi ya udah. Nanti bila ada informasi tambahan akan kami share melalui WA group. Ya, Bapak Ibu boleh kalau ada pertanyaan yang sekiranya masih mengganjal, boleh ditampung di grup, nanti akan kami jelaskan untuk informasi tambahan. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita lalui sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta. Di sini ada regulasinya yaitu Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021. Kemudian ada keputusan Sekjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2001. Kemudian ada Pergub DKI nomor 15 tahun 2004. Prinsipnya adalah objektif. Jadi nggak ada subjektif. Mau dia anak presiden, mau dia anak menteri, nggak ada titip-titipan Bapak Ibu. Ya, nggak ada. Objektif. Ya. Kemudian transparan karena melalui online. Jadi siapapun bisa akses, siapapun bisa pantau. Ya, kemudian akuntabel, dapat dipercaya Bapak Ibu, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Baik, ini adalah perbandingan persentase kuota PPDB dari tahun 2021 dan di Pergub tahun 2024. Untuk kita langsung ke SMP aja ya. Di SMP itu dulu di Permendikbud tahun 2021 jalur zonasinya 50%. Ya. Kemudian di tahun ini jalur zonasi masih 50%. Afirmasi 15%, di tahun ini afirmasi 25%. Ya. Lalu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak jalur guru atau tenaga kependidikan. Tahun lalu yang boleh ikut jalur PTO ini adalah anak guru, tapi tahun ini boleh jalur tenaga kependidikan. Jadi staf TU, Caraka itu boleh berdasarkan anaknya. Itu 2%. Kemudian ada prestasi non akademik dan prestasi akademik di SMP 5%, prestasi akademiknya 18%. Sekarang daya tampung Bapak Ibu. Di SMP perkiraan jumlah CPDB yang mendaftar itu 151.164. Sedangkan daya tampung atau sekolahnya SMP itu hanya 71.093. Jadi hanya 47,03% untuk SMP negeri di Jakarta. Jadi persaingannya ketat Bapak Ibu ya. Persyaratan usia, nah ini di SMP Bapak Ibu, kita nggak usah ke SD yang lain, kita SMP fokus ya. Di SMP ini berusia paling tinggi atau maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Jadi kalau yang anaknya 15 pada tanggal 1 Juli 2024 15 tahun lewat 1 hari nggak bisa. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi kalau masuk SD-nya jangan tua-tua Bapak Ibu. Ya, jangan tua-tua karena di SD nggak dibatasin. Tapi di SMP dibatasin. Saya juga bingung. Ya, saya juga bingung akhirnya. Di SD ada yang 11 tahun, ada yang 9 tahun. Akhirnya dia tidak bisa masuk ke SMP negeri. Bu Ibu maaf, paling tinggi ya, bukan paling rendah. Paling tua, paling tua, paling tua Bapak Ibu, paling tua. Udah maksimal tuh paling tua, mentok. Ya, lewat 1 hari. Jadi pertanggal 15 Juli 2024 1 hari lewat usianya nggak bisa. Itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nih Bapak Ibu. Lanjut. Dan persyaratannya yang kedua adalah telah menyelesaikan kelas 6 baik sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Bapak Ibu udah megang sidanira? Nah itu biasanya karena ijazah itu biasanya 2 bulan 3 bulan itu baru keluar terbit gitu ya. Jadi yang menguatkan adalah sidanira itu ya. Jadi disimpan baik-baik Bapak Ibu.
jangan terbintang-bintang, nggak tahu di mana. Ya Allah, kita udah capek-capek ya. Inputnya Bu Rofa sampai ngantuk-ngantuk itu. Jalur, ada 4 jalur. Yang pertama jalur prestasi. Ya, jalur prestasi ini adalah apresiasi untuk anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik. Akademik itu diambil dari rata-rata nilai sidang nira. Itu akademik. Ya, misalnya anak ibu rata-ratanya 90,95. Ya. Ternyata tapi nggak punya non akademik. Non akademik itu lomba-lomba yang diikuti secara berjenjang. Ya, atau dia sebagai pengurus OSIS atau dia sebagai pengurus ekskul, itu non akademik. Nah, anak ibu 90,95. Ternyata ada anak ya yang nilai rata-ratanya cuma 87,95. Dia punya prestasi non akademik, medali juara 1 renang tingkat kota. Otomatis anak ibu kalah di bawahnya karena nggak punya prestasi non akademik. Gitu ya. Yang kedua adalah jalur zonasi. Nah, ini jalur yang mendekatkan anak dengan sekolah. Jalur ini tidak menggunakan kriteria prestasi. Jadi jalur prestasi sendiri, jalur zonasi sendiri. Kalau yang anaknya sedang-sedang aja, anak saya cuma 77, ya udah deh. Kalau jalur prestasi pasti kalah nih. Tapi apa nggak ada salahnya Bapak Ibu mau coba? Saya menyarankan mulai jalur prestasi Bapak Ibu daftar. Ya. Lalu yang ketiga jalur afirmasi. Ini buat anak keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ya. Nanti siapa aja yang dapat nanti kita lihat. Yang keempat jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan atau jalur anak guru atau tenaga kependidikan. Guru atau tenaga kependidikan di SMP itu. Contoh saya guru SD. Anak saya mau daftar anak saya di SMP. Gak bisa masuk jalur ini. Jadi gak mentang-mentang anak guru di semua jenjang bisa, gak bisa. Jadi guru yang mengajar di sekolah itu atau tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah itu. Paham Bapak Ibu ya? Atau orang tua, misalnya bapaknya angkatan, kemudian dia ditugaskan di Jakarta. Rumahnya awalnya tadinya di Bogor, di Bandung. Kemudian dia tugas ke sini ke Jakarta. Ini lewat jalur ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan atau SK. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada lagi yang persepsi anak guru, kan anak guru ada jalurnya. Jadi anak guru atau anak tenaga kependidikan atau calaka yang bertugas di sekolah itu. Kalau anak Bapak Ibu mau di SMA 56 atau SMP 100, yang bisa ikut jalur PTO adalah anak guru yang mengajar di SMP 100. Itu ya. Next. Nah, ini PPDB jalur prestasi. Jalur yang ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dan prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Ini indeks prestasinya, nggak saya bacakan karena nanti saat Bapak Ibu daftar jalur prestasi hanya mengetikkan nomor sidanira. Jadi ini udah otomatis Bapak Ibu nggak usah ngitung-ngitung ini. Bingung, presentil apa gitu ya. Bapak Ibu nggak usah bingung karena udah otomatis muncul. Gitu. Kalau yang prestasi non akademik, misalnya Bapak Ibu anaknya juara futsal tingkat nasional, punya medali, itu sudah di-input oleh operator. Seharusnya sudah di-input oleh operator. Tapi kalau nggak punya ya udah, andalannya hanya akademik. Ya, jadi saat Bapak Ibu daftar di jalur ini, Bapak Ibu cukup mengetikkan nomor sidanira. Ya, ini otomatis keluar Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Penjelasan jalur prestasi. Nah, ini Bapak Ibu nggak usah dipusingkan, saya hanya informasi aja karena udah otomatis sistem ya, by sistem. Untuk masuk SMP yang diminta adalah rapor SD yang dibutuhkan kelas 4,
kelas 5, kelas 6 untuk pelajaran PKN bahasa matematika. Ini adalah Sidanira. Nilai Sidanira. Bapak Ibu tahu nggak Sidanira apaan? Sidanira temannya Sidania Daniati. Tahu nggak Bapak Ibu? Dibaca nggak? Sistem, data, nilai, rapor. Ya, Sidanira bukan namanya yang buat. Oh, yang bikin kali Bu namanya Sidanira. Bukan. Sistem, data, nilai, rapor yang muncul saat pandemi. Mulai pandemi itu tahun 2020 mulai diberlakukan untuk kelas 6 Sidanira. Ya. Ini nggak usah dibaca, nggak usah Bapak Ibu ya. Lanjut. Kemudian pedoman peskoran. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu anaknya juara 1 tingkat internasional dan dia berjenjang. Berjenjang ini maksudnya dia lomba mulai dari tingkat wilayah, menang. Tingkat kecamatan, menang. Tingkat kota, menang. Tingkat provinsi, menang. Sampai ke tingkat internasional, maka dapat poinnya 100. Ya, kalau dia tidak berjenjang, maksudnya tidak berjenjang, dia tidak melampaui tingkatan itu, jadi langsung aja ke tingkat internasional, gitu ya. Maka dapat poinnya 92. Itu ya, Bapak Ibu. Dan berikut seperti itu. Ya, ini nanti akan saya share ke wali kelas 6 untuk dievaluasi kalau Bapak Ibu mau lihat-lihat lagi. Nah, ini untuk organisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau nanti anak yang sudah diterima di SMP negeri, dimotivasi untuk mengikuti organisasi, karena ini ada skornya Bapak Ibu. Ya, ketua OSIS skornya 100. Ya kan? Masya Allah, lumayan ini masuk ke non akademik. Pasti ada bukti keterangan dari kepala sekolah bahwa dia ketua OSIS, gitu ya. Jadi jangan ngaku-ngaku aku ketua OSIS loh. Dibuktikan dengan surat keterangan. Kemudian pengurus, wakil, sekretaris, bendahara OSIS, poinnya 67. Anggota seksi keamanan, seksi kebersihan, ya, seksi perseksian, nah itu poinnya 33. Kemudian Bapak Ibu, anaknya ikut jambore pramuka, terus pramuka Garuda, ikut paskibraka, ikut jumbara. Di tingkat kota ini poinnya 33, menang tingkat provinsi 43, menang tingkat nasional 67, menang tingkat internasional 100. Dan yang spesialnya lagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu putra putrinya tahfidz Quran, ini bisa masuk jalur prestasi. Masya Allah, kok saya jadi merinding ya. Jadi ini sudah ada keterangannya. Dia hafal juz 1 sampai juz 2, poinnya 34. Cuman hafiz Al-Quran Bapak Ibu. Kok cuman ya? Ini luar biasa, makanya diarahin. Jangan kelas 6 masih baca tilawati, Iqra 1. Ya nggak apa-apa sih kalau usaha, tapi digembleng. Ya Bapak Ibu tuh ya, paham ya? Ini ekskul. Kepemimpinan ekskul, ketua ekskul 100, bendahara, pengurus, wakil 67, ketua seksi 33. Nah, jalur afirmasi tadi berapa persen untuk SMP Bapak Ibu? 25%, besar. Ya. Nah, yang boleh ikut jalur afirmasi ini ada prioritasnya Bapak Ibu. Prioritas 1, anak asuh panti. Dia nggak punya orang tua, tinggalnya di panti, ini bisa masuk jalur afirmasi prioritas 1 Bapak Ibu. Kemudian anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID, anaknya dokter, perawat, yang orang tuanya meninggal karena COVID, ini anaknya bisa masuk afirmasi prioritas 1. Kemudian penyandang disabilitas, maaf, ini yang tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunawicara, ya. Atau tangannya maaf ada yang jarinya nggak ada gitu ya, itu masuk ke jalur afirmasi prioritas 1, tapi kuotanya cuma 2 per rombel. Kalau SMP-nya terima 5 rombel, berarti di sekolah itu boleh terima 10 anak disabilitas, itu ya.
Jadi tergantung SMP-nya nerima rombelnya berapa. Kalau rombelnya cuma 3, berarti berapa Bapak Ibu? 6. Nah, berarti Bapak Ibu fokus. Lalu afirmasi prioritas 2. Bapak Ibu penerima KJP masih aktif? Ikut ini. Afirmasi, ada kesempatan. Prestasi, contoh nih, contoh. Prestasi aku nggak masuk, kalah. Ya kan, jonasi kayaknya aku jauh banget ya, yaudah aku coba afirmasi. Jadi semua jalur ikutin aja, nggak rugi kok Bapak Ibu ya. Kita untung-untungan ya, mudah-mudahan rezekinya di situ. KJP, kalau tahun lalu KJP-nya disandingkan dengan PIP, jadi yang dapat KJP nggak ada PIP-nya nggak bisa, ya nggak adil. Nah tahun ini KJP plus intinya masih aktif. Ya, masih aktif. Yang kedua, anak pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta. Kalau ayahnya punya kartu pekerja Jakarta, anaknya boleh ikut afirmasi. Lalu anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bis kecil yang warna biru tuh, apa namanya Bapak Ibu? Mikrotrans ya. Lalu penerima program PIP. Nah kalau PIP juga bisa. Kalau tahun lalu itu ada KJP plus PIP, nggak adil ya. Karena PIP itu nggak semuanya bisa dapat, gitu ya. Jadi kalau ini berlaku KJP, monggo. Nggak punya PIP pun punya KJP doang, monggo bisa. Jonasi. Oke. Jonasi prioritas pertama Bapak Ibu. Nih, untuk SMP adalah CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah 7. Contoh, Bapak Ibu mau SMP, mau daftar di SMP 100. Anak rumah Bapak Ibu domisilinya di RT yang sama dengan SMP 100. Nah, ini masuk zona 1. Prioritas 1. Tuh. Prioritas 2, Bapak Ibu tinggalnya di RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan. Jadi di SMP 100 contohnya RT 3. Ya kan? Di sekitar RT 3 itu ada RT 5, RT 6, RT 10, RT 11. Bapak Ibu RT 11. Ya. Tapi masih dalam lingkup RT 1, RT 3. Nah, Bapak Ibu bisa masuk prioritas 2. Kemudian prioritas 3 yang domisilinya berdekatan dengan kelurahan. Ya. Masih kelurahan Kapuk Bapak Ibu, cuma jauh tapi Bapak Ibu masih keluar Kapuk, itu masuknya prioritas 3. Jadi antar kelurahan. Kalau prioritas 2 antar RT satu lingkup. Prioritas 1 sama RT-nya, gitu aja. Nah, Bapak Ibu jangan itu dulu, karena dari zona juga itu di peringkat lagi. Jadi pertama zonanya, contoh PRT anaknya zona 1 maksudnya. Satu nih. Dikumpulin nih yang masuk di zona 1 dikumpulin nih. Kemudian diseleksi lagi usia. Yang zona 1 dikumpulin, dipilih lagi yang usia paling tua. Gitu. Ya. Setelah itu dari usia paling tua dikumpulin, udah nih, dikumpulin lagi urutan pilihan sekolah. Kalau pilih SMP 100-nya pilihan kedua, maka diterakhir dulu tuh, disimpan dulu. Jadi kudu yang 1 gitu. Ya nanti diurutin seperti itu. Dan terakhir waktu mendaftar Bapak Ibu. Oh daftarnya, misalnya anak yang PRT nih masuk 1, kemudian usianya paling tua, kemudian nomornya pilihan SMP-nya 101 gitu kan. Udah nih aman. Ternyata dia daftarnya karena PRT sibuk jam 12 malam baru daftar. Nah ini kalah sama yang daftar jam 8. Itu. Ya. Ini sistem Bapak Ibu ya. Jadi udah otomatis komputer. Kalau saya juga sibuk saya begitu. Liar. Baik. Untuk zonasi persyaratan khusus Bapak Ibu, ini diingat-ingat, boleh difoto.
Jalur zonasi persyaratan khusus. 1. Memiliki KK yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023. Bapak Ibu, di KK itu kan ada di pojok sebelah kiri, itu ada tanggal. Ya. Itu tanggalnya paling lambat 10 Juni 2023. Kalau 11 Juni boleh nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Tapi ada kecualinya. Tuh. 2. KK ya. KK-nya kurang dari 1 tahun. Maksudnya tanggal 11 diterbitkannya tanggal 20 Juni misalnya. Terbit ini karena ada penambahan atau perubahan data. Tapi domisili nggak berubah. Tetap contoh misalnya di RT 1. Nah, karena Bapak Ibu nambah anak, ganti kakak nambah anak. Nah, terbitnya baru 20 Juni. Itu bisa dipakai. Jadi karena ada penambahan anggota keluarga. Bisa. Yang penting yang digarisbesarkan tidak pindah rumah. Tuh, tidak pindah domisili dari kakak yang lama ya. Kakak yang lama misalnya kapuk RT 5, ternyata ganti domisili, ganti kakak, nggak bisa. Yang bisanya tanggal 10 Juni, aman. Tapi kalau tanggal 11 Juni ganti domisili, pindah kakak, nggak bisa. Selanjutnya, nama orang tua yang tercantum dalam rapor atau ijazah pendidikan sebelumnya, akte lahir dan kakak harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada kakak. Itu Bapak Ibu ya, kan ada tuh nama kepala keluarga. Nah, itu harus sama dengan yang di rapor. Contoh maaf, misalnya namanya Maudi Kusnaidi gitu ya. Nah, terus yang di rapor juga harus sama. Maudi Kusnaidi. Jangan, ya maaf, ada banyak kasus lah, karena saya ngajar juga udah bertahun-tahun. Nama di kakaknya beda sama nama yang di rapor, karena mungkin ganti ayah ya, atau ganti ibu itu. Nah ini, tapi ada ketentuannya. Boleh beda nama orang tua yang di rapor sama nama yang di kakak, boleh beda asal 1. Orang tuanya meninggal, dibuktikan dengan surat kematian. Saya ganti karena saya maksudnya misalnya kakeknya yang jadi kakaknya gitu, yang kepala keluarga, itu boleh. Karena ayah saya sudah meninggal, jadi saya ganti kakak kepala keluarganya, ganti jadi kakek saya, boleh. Ini ada surat kematiannya, oke. Yang kedua, orang tua bercerai. Orang tuanya cerai sebelum tanggal penerbitan kakak yang terakhir, dibuktikan dengan surat cerai. Jadi nggak bisa by lisan, nggak bisa, karena kami harus memvalidasi. Lalu kakak sebagai wali dibuktikan dengan surat perwalian anak di bawah umur. Ya, wali misalnya budenya jadi walinya. Karena mungkin orang tuanya bercerai, mamahnya di Kalimantan, ayahnya di Papua, anak ini sebatang kara sama neneknya, ya udah deh diambil sama budenya. Wali. Nah, ini dibuktikan dengan surat penetapan atau putusan dari pengadilan. Lalu kepala keluarga sebagai kakek, nenek, saudara kandung dari CPDB dibuktikan dengan kartu keluarga sebelumnya. Tadi ya, jadi kakeknya akhirnya karena ini orang tuanya nggak ada yang ngurusin, kakeknya boleh. Ya. Sebagai media sudah pada 4 tidak termasuk kategori pada angka 5, maka CPDB masih dapat diakomodir dalam jalur zonasi berdasarkan domisili. Misalnya ada perubahan nama kakak tapi ya masih luas nggak apa-apa deh, dimasukin lewat jalur zonasi. Ya, jadi di jalur zonasi 2024 ini lebih luas Bapak Ibu, nggak kaku kayak kanebo kering. Ya, jadi masih luas. Penyempurnaan peta zona prioritas. Nah ini ya, ini ada peta-petanya. Nanti untuk peta dari SMP Bapak Ibu boleh browsing di webnya, ada di webnya. Jadi di sini contoh SMP 100 di saya cari SMP aja deh. Nah di SMP 275 ya,
Ini jalur zona satunya ada di 43, RT 43 mungkin ya. Zona 2-nya, oh maaf. Oh ini ada 43 sekolah. Plus 2-nya 77, plus 3-nya 22. Lanjut ya Bapak Ibu ya, nanti dilihat sendiri. Tadi sekarang jalur PTO namanya perpindahan tugas orang tua ya, atau anak guru atau anak tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu staf TU, operator, penjaga sekolah, caraka ya. Kuota jalur PTO diutamakan bagi CPDB dari jalur perpindahan tugas. CPDB yang orang tuanya pindah dibuktikan dengan surat pindah tugas ya. Kemudian keterangan pindah WNI orang tua tanggal 10 Juni sampai 25 Juni yang diakui. Kemudian orang tuanya bertugas di sekolah, tujuan dibuktikan dengan dokumen sah. Seleksinya Bapak Ibu, ini adalah total indeks prestasi akademik, urutan sekolah dan waktu mendaftar. Pelaksanaan PPDB 2024. Saya langsung ke SMP. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk jalur prestasi persyaratannya adalah usianya paling tinggi 15 tahun per 1 Juli 2024. Itu persyaratannya ya. Bapak Ibu, kuota untuk prestasi 18% untuk yang akademik, 5% untuk yang non akademik ya. Seleksinya adalah pembobotan nilai, urutan sekolah dan waktu mendaftar. Pendaftarannya dimulai tanggal 10 Juni sampai 12 Juni ya. Itu untuk jalur prestasi 10 Juni Bapak Ibu. 10 Juni prestasi. Monggo, saya menyarankan ikut. Ya, siapa tahu Bapak Ibu rezeki anaknya di situ. Ya. Kemudian jalur afirmasi, tadi sudah dijelaskan. Ini 25% termasuk kuota anak penyandang disabilitas 2 peserta per rombel. Input ke sistem tanggal 10 Juni sampai 26 Juni. Pengumumannya tanggal 26 Juni, lapor diri tanggal 27. Nah ini, mengenai lapor diri Bapak Ibu bisa diterima nih di SMP negeri. Itu langsung ke lock, dikunci. Jadi Bapak Ibu kalau udah diterima, anaknya udah nyangkut, nggak bisa lagi daftar tempat lain dan wajib mendaftar. Wajib lapor. Kalau Bapak Ibu nggak lapor, Bapak Ibu nggak bisa ikut PPDB di jalur manapun di tahun ini. Hati-hati. Jadi kalau anaknya udah nyangkut, itu diingat-ingat, lapor dirinya tanggalnya. Karena kalau Bapak Ibu nggak lapor diri, maka putra putri Bapak Ibu tidak bisa mendaftar di sekolah negeri dimanapun. Udah nggak bisa lagi. Karena sudah menyia-nyiakan istilah, namanya udah di keep di situ di SMP itu. Oke? Catat Bapak Ibu. Zonasi adalah 50%. Ya, pendaftarannya tanggal 24 Juni. Biasanya pukul 8 tuh dibuka. 24 Juni pukul 8 udah dibuka pendaftarannya, tapi pastinya crowded servernya. Sampai tanggal 26 Juni. Pengumuman tanggal 26 Juni, lapor diri 27 Juni sampai 28 Juni. PTO 2%, daftar tanggal 10 sampai 26 Juni, lapor diri 27 Juni. Lalu bila di sekolah itu, contoh nih, Bu, maksudnya tahap 2 apa Bu? Tahap 2 itu tadi ada anak yang nggak lapor diri. Berarti di sekolah itu ada bangku kosong. Kalau Bapak Ibu ngetik bangku kosong dah. Ya, berarti ada bangku kuota kosong karena ada anak yang nggak daftar tadi, lupa lapor diri. Ya, nah ini sekolah itu membukalah yang namanya tahap kedua. Atau dia di jalur PTO, nih PTO nggak ada yang daftar. PTO kan 2 rombel, 2 orang per rombel.
Kalau di sekolahnya buka 5 rombel berarti ada 10 kuota tuh yang kosong dari PTO. Ini kesempatan Bapak Ibu tahap kedua. Tahap kedua itu tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli. Tuh, ya. Terus misalnya di SMP 100, kok nggak ada tahap keduanya? Berarti apa Bapak Ibu? Semua kuota terpenuhi. Itu. Ya paling kita bednya itu di sini sih, gamblingnya di sini ya. Itu. Sama ya nggak daftar. Bapak Ibu jangan jahat, dilupa-lupain. Nggak lapor, jangan usah lapor diri. Jangan. Ya, lanjut. Ini SMK nggak usah saya baca. Oke, selesai Bapak Ibu. Nah ini, oh iya satu lagi, Bapak Ibu, kabar gembira. Tadi kan di daya tampung di awal, ya kan, peserta CPDB-nya itu 15.000. Daya tampungnya berapa Bapak Ibu tadi? 71.000 ya. Nah Bapak Ibu untuk SMP, SMA ada yang namanya PPDB bersama. Maksudnya apa? Kita lihat. PPDB bersama adalah bagian dari PPDB DKI yang memungkinkan CPDB SMP, SMA, SMK memilih sekolah swasta melalui jalur afirmasi. Jadi Bapak Ibu anaknya boleh di swasta, tapi ya ada CPDB bersama ya Bapak Ibu ya, jangan asal swasta. Tanya, ini PPDB bersama nggak? Contoh misalnya SMP apa di sini? Contoh Bita Kejora misalnya. Nah Bita Kejora ini ada kerjasama membuka CPDB bersama nggak? Kalau nggak bisa ya. Nah CPDB yang diterima melalui PPDB bersama dapat menempuh sekolah yang biayanya ditanggung pemerintah alias gratis atau tidak dipungut biaya. Tapi Bapak Ibu tanya dulu SMP swastanya, ini PPDB bersama enggak? Karena sekolah yang ditunjuk PPDB bersama, sekolah swasta itu sudah kerjasama sama Pemprov DKI. Emang dia ditunjuk. Ini programnya gubernur yang terdahulu. Ya, karena untuk mengakomodir sekolah yang tidak bisa menampung CPDB-nya. Tadi berapa? 15.000. Sedangkan sekolahnya cuma 7.000, 70.000 gitu. Setengahnya kan? Nah, maka diadakan ini. PPDB bersama tujuannya memperluas daya tampung sekolah negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Latar belakangnya memperluas daya tampung, kriterianya memiliki indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas saraf pra. Jadi sekolah-sekolah pilihan Bapak Ibu, gitu ya, pilih. Persyaratannya Bapak Ibu, persyaratan CPDB yang pertama, afirmasi prioritas 2, yaitu penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023. Kalau anak Ibu terdaftar di situ, berarti masuk boleh bisa mengikuti CPDB bersama. Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak pengemudi mitra Transjakarta bus kecil, penerima PIP yang terdaftar dalam DTKS. Apalagi persyaratan keduanya, warga DKI yang pastinya ya dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dukcapil paling lambat 10 Juni. Yang tahap berikutnya adalah lulus jenjang sebelumnya. Kalau di SMP berarti dinyatakan lulus di SD, ada keterangan lulus. Bapak Ibu ya. Oke, daya tampungnya untuk PPDB bersama SMP jumlah sekolahnya 138 dengan daya tampung 1731. Masih 1000, kurangnya banyak banget ya. Seleksi PPDB bersama jenjang SMP dilakukan berdasarkan zona prioritas, urutan pilihan sekolah, total pembobotan IP akademik, dan waktu mendaftar. Mekanismenya sama Bapak Ibu. Oh iya, pra pendaftaran Bapak Ibu. Untuk pra pendaftaran itu buat siapa sih Bapak Ibu?
Pra-pendaftaran tuh gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kakaknya DKI nih. Terus tiba-tiba mau ikut neneknya di Banten, di Tangerang. Bapak Ibu berarti daftarnya di sana itu pra-pendaftaran. Gitu, ya. Atau kakaknya daerah mau daftar di Jakarta, itu pra-pendaftaran. Itu kuotanya cuma sedikit. Ya. Isi formulir, unggah dokumen, cetak tanda bukti pengajuan, memantau hasil, dan cetak tanda bukti pra-pendaftaran. Semuanya melalui web. Webnya adalah apa nih? sidanira.jakarta.go.id pra-pendaftaran. Ya. Nanti saya share deh Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang mekanisme pendaftaran PPDB SD, SMP, SMA, SMK. Yang pertama Bapak Ibu mengakses web ppdb.jakarta.go.id, mengecek status verifikasi pada menu cek status pengajuan akun di masing-masing jenjang. Ya. Kemudian mengakses laman, melakukan login, password, memilih sekolah tujuan, mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Yang berikutnya pengajuan akun. Jadi Bapak Ibu besok tanggal 20 Bapak Ibu sudah bisa pengajuan akun. Bikin akun dulu. Bapak Ibu kalau pembuatan akun itu kan ada password. Passwordnya jangan susah-susah. Ya, yang gampang diingat aja. Ada huruf kecil, huruf besar, terus ada dolar, ada yang gampang-gampang aja, misalnya PPDB 2024 atau nama anaknya. Ya, mau di Kusnaidi SD 15 misalnya. Jadi jangan susah-susah Bapak Ibu. Ya, nanti bingung sendiri. Ya, lalu cek status akun. Yang kedua aktivasi token, pemilihan sekolah, memantau hasil seleksi dan lapor diri. Nah, ini mekanismenya Bapak Ibu. Ini lini masanya boleh difoto. Pra-pendaftaran itu untuk SMP tanggal 20 Mei sampai 5 Juni. Ya. Untuk SMP, maaf, tadi yang untuk 20 Mei berarti pra-pendaftaran Bapak Ibu, maaf. Untuk yang pengajuan akun SMP itu tanggal 27 Mei. 27 Mei, maaf, tanggal 20-nya untuk SD. Jadi kalau Bapak Ibu punya adiknya mau daftar ke SD, tanggal 20 Mei pengajuan akun. Habis pengajuan akun, ini ada jalur prestasi, jalur disabilitas, dan PPDB bersama. Tanggal 10 sampai 14 Juni. Lalu ini ada afirmasi tanggal 19 sampai 24 Juni. Lalu ada tahap kedua, ketiga di SMP tanggal 1 sampai 4 Juli. Ini ada jalur anak panti, anak nakes, PTO dan anak guru tanggal 10 Juni dan zonasi tanggal 24 Juni. Tuh Bapak Ibu ya. Ini sudah tidak saya jelaskan, tadi sudah di awal. Oke, perbandingan nggak usah. Baik, Bapak Ibu, bila Bapak Ibu menemui kesulitan, contoh kayak tadi ya, masih bingung masalah, aduh anak aku kakaknya masih kakak-kakeknya nih, gitu ya, atau ada masalah dengan nama, biasanya nama Dini yang diinput di mana Dukcapil itu beda, keluarnya beda. Bapak Ibu nanti boleh datang ke posko PPDB kalau Jakarta Barat ada di SMA 33. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kesulitan yang tidak bisa diatasi di sekolah PPDB di sekolah itu, boleh ke posko. Ya. Adanya di SMA 33. Posko PPDB untuk DKI Jakarta JB1 ada di SMA 33. Nah ini webnya ada di Twitter, Instagram, Facebook, websitenya ppdb.jakarta.go.id, poskonya di kantor Dinas Pendidikan lantai 5. Tapi kalau mau yang lebih simpelnya itu ada di 33. Terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk paparan SMP negeri. Tambahan sedikit, nanti ada penguatan dari Pak Firdaus ya. Ini sebentar untuk yang
MTS Bapak Ibu. MTS mungkin ada Bapak Ibu yang berminat untuk masuk ke MTS sekalian supaya saya nggak punya utang. Baik. Nah, Bapak Ibu bila ada anaknya ingin mendaftar ke MTS negeri di sini ada di mana aja Bapak Ibu? Sebelah. MTS 36 ya. Terus ada di mana lagi ya? Yang dekat di sini doang ya. MTS 36. Pendaftarannya Bapak Ibu nih di PPDB ya, madrasahdki.com. Pengajuan akun itu udah dimulai kemarin tanggal 13 Mei sampai 26 Mei, masih ada waktu Bapak Ibu ya. Terus wajib mengisi NISN dari Dapodi atau EMIS Kemenak, mengunggah KK paling lambat kalau MTS 1 Juni 2023, kalau tadi SMP negeri 10 ya. Mengunggah surat SPTJM ini ada. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya share ke grup kelas 6-nya. Ada SPTJM itu diisi, terus materai, terus di scan, baru upload. Kemudian berasal dari luar DKI wajib mengunggah sertifikat akreditasi BAN SM, akreditasi sekolah, minta sama sekolahnya. Kalau yang dari luar DKI. Kalau dari mengunggah nilai raport ini luar DKI ya. Kemudian dari luar DKI. Oke, jalur zonasi tanggal 27 sampai 28 Mei, pengumumannya tanggal 28, lapor diri tanggal 29. Pemberkasan manual. Maksudnya apa Bapak Ibu? Menyerahkan fotokopi dokumen ya. Jalur afirmasi DTKS. Nah, ini tanggal 30 sampai 31 Mei. Ya, verifikasi tanggal 30, memilih madrasah 30 Mei, pengumuman 1 Juni, lapor diri 1 Juni. Jalur prestasi 10% ya, jalur madrasah 35%, jalur anak guru 2% ya, sama. Kemudian ada jalur tahfidz 5%, jalur reguler 30%, dan tahap akhir. Tahap akhir ini apabila kuota masing-masing jalur tidak terpenuhi, yang dinamakan tadi apa Bapak Ibu? Tahap 2 ya, sama, cuman tanggalnya aja beda ya. Ini untuk yang madrasah. Mekanismenya adalah ya, ini ya, pendaftaran melalui ppdb madrasah.dki.com ya. Sudah mengajukan akun, input data diri, mengunggah dokumen, kemudian untuk jenjang MTS domisili Jakarta, asal madrasah DKI serta berdomisili di luar DKI, asal madrasah di dalam DKI, input nomor peserta Sidanira. Bapak Ibu ya, sama kayak tadi ini. Kemudian mengisi SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak dengan materai 10.000. Kemudian mencetak tanda bukti yang berisi nomor peserta dan token. Ya. Setelah melakukan pengajuan akun, menunggu berkas diverifikasi. Setelah selesai mencetak bukti pengajuan akun, melakukan aktivasi akun, melakukan aktivasi dengan cara klik tombol aktivasi, menginput token dan password, melakukan aktivasi PIN. Kemudian login menggunakan nama peserta dan password, memilih jalur pendaftaran, mencetak tanda bukti pendaftaran. Itu Bapak Ibu ya. Yang dinyatakan diterima wajib lapor diri, wajib. Karena kalau nggak lapor diri, kemungkinan tidak bisa mendaftar di MTS yang lainnya. Lalu dinyatakan terima tapi tidak lapor diri, maka dianggap gugur dan hanya dapat mendaftar kembali di tahap akhir. Oh, masih bisa tahap akhir. Menggunakan nama peserta dan password. Ini untuk MTS Bapak Ibu ya. Mencetak tanda bukti lapor diri, melakukan pemberkasan manual. Itu untuk MTS. Lini masanya sama Bapak Ibu ya. Untuk di SMP tanggal 20 Mei sampai 5 Juni untuk pra pendaftarannya. Ya, kemudian untuk prestasi disabilitas ini 10 sampai 14 Juni.
kemudian afirmasi 19 sampai 20 Juni, tahap kedua ketiga tanggal 1 Juli. Ya. Tadi SMP 27 Mei. Kemudian untuk panti anak nakes 10 Juni, untuk zonasinya tanggal 24 Juni. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Firdaus. Mungkin ada tambahan dari informasi suku dinas. Demikian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi yang sudah menjelaskan paparan PPDB-nya dengan sangat jelas. Selanjutnya tambahan materi oleh Bapak Muhammad Firdaus. Kepada Bapak Muhammad Firdaus dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini hanya saya tambahkan dan ujangan dari orang suku dinas bahwa jangan sampai minta tolong orang dalam lah ibaratnya ya, lakukan sendiri aja. Jadi jangan sampai kecewa nantinya, karena kalau sudah dipilih tempat yang itu ternyata tempatnya kejauhan gara-gara disuruh sama orang yang kita minta tolong, akhirnya menyesal. Jadinya sekolah jauh kita nggak tahu karena dipilihin terserah, akhirnya kita susah sendiri nantinya. Terus yang kedua, untuk tadi yang pra pendaftaran dan yang pendaftaran kan beda. Lupa tadi barusan mau ngomong apa. Kurang minum. Ada satu lagi tadi ya. Aduh. Aduh, lupa. Tadi apa ya? MTS tadi udah. MTS tadi tetap seperti yang udah Bu Umi lakukan, kasih tahu udah benar. Ada satu lagi saya lupa gitu. Aduh. Padahal tadi udah siap-siap, cuma saya lupa. Yang pasti ini jangan sampai pesannya dilakukan sama orang lain, titip ya, karena nggak bakalan ada untungnya ya. Lakukan sendiri, itu yang selalu ditekankan kemarin ya. Mungkin itu aja Bu, nanti kalau itu bisa saya share ke grup ke wali kelasnya deh, saya lupa tadi ada itu ya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Firdaus atas tambahan materinya. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan nanti boleh ditanya ke guru kelasnya masing-masing ya, ditampung di grup. Nanti Bu Eva bisa menjawab karena kebetulan kan Bu Evanya sedang tidak ada, lagi rapat. Jadi nanti yang tahu informasi selanjutnya itu Bu Eva ya. Jadi boleh ditampung di grup, boleh ditanya di grup ya Bu, atau japri wali kelasnya. Oke, acara selanjutnya penutup. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sosialisasi PPDB hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada orang tua wali murid dari kelas 6A sampai 6C yang sudah menyempatkan hadir, walaupun seperti tahu bulat mendadak ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.